Mengenal pohon beringin di alun-alun utara Yogyakarta. Di tengah alun-alun utara, ditanam sepasang pohon beringin. Karena diberi pagar berbentuk persegi, keduanya juga disebut sebagai ringin kurung yang berarti beringin yang dikurung. Keberadaan sepasang ringin kurung ini tepat di tengah alun-alun dan mengapit sungguh filosofi, yakni garis imajiner yang membujur antara utara dan selatan, menjadi poros bagi tata ruang Keraton Yogyakarta. Beringin yang di sisi barat itu dikenal sebagai Kiai Dewadaru, sedang yang di sisi timur dikenal sebagai Kiai Janadaru. Sebagai pusaka keraton, keduanya turut menjalani upacara jamasan tiap bulan Suro. Jamasan adalah upacara di keraton untuk membersihkan dan merawat benda-benda pusaka. Kiai Dewadaru berasal dari kata dewa dan daru. Dewa bermakna sifat-sifat ketuhanan, sedang daru berarti cahaya, sehingga Dewadaru dapat diartikan sebagai cahaya ketuhanan. Kiai Janadaru berasal dari kata jana dan daru. Jana berarti manusia, sehingga Janadaru dapat diartikan sebagai cahaya kemanusiaan. Kiai Dewadaru ditempatkan di sebelah barat sumbu filosofi, di sisi yang sama dengan lokasi Masjid Gede yang berfungsi sebagai pusat keagamaan. Sedang Kiai Janadaru ditempatkan di sebelah timur sumbu filosofi, di sisi yang sama dengan lokasi seperti Pasar Gede atau Pasar Beringharjo yang berfungsi sebagai pusat ekonomi. Agama dipandang dalam hubungannya dengan sifat-sifat ketuhanan, sedang ekonomi dipandang dalam hubungannya dengan sifat-sifat kemanusiaan. Keseimbangan dan keserasian hubungan di antara keduanya merupakan konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu persatuan antara raja dan rakyat serta kedekatan hubungan antara manusia dan Tuhan. Konon, bibit Kiai Dewadaru berasal dari Majapahit, sedang bibit Kiai Janadaru berasal dari Pajajaran. Garis keturunan ini terus dijaga tiap kali ada pohon yang rubuh, tak mati. Kiai Dewadaru pernah diganti pada tahun 1988, saat beringin tersebut rubuh menjelang wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kiai Janadaru pernah terbakar dan ditanam kembali karena tersambar petir pada tahun 1961. Sebelumnya, Kiai Janadaru juga pernah diganti pada tahun 1926. Peristiwa rubuh dan digantinya Kiai Janadaru pada tahun 1926 tersebut dikisahkan cukup rinci pada Serat Salokapatra. Kiai Janadaru yang sudah sakit selama sekitar 2 tahun akhirnya rubuh. Seluruh bagian pohon yang rubuh kemudian dikuburkan tidak jauh dari tempat semula. Kiai Janadaru kemudian digantikan bibit baru yang berasal dari cangkokannya sendiri. Bibit baru tersebut kemudian ditanam kembali di tempat dahulu Kiai Janadaru tumbuh. Penanaman bibit tersebut dilakukan dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Patih Danureja VII dan diiringi doa-doa oleh abdi dalem Punokawan Kaji. Saat ini, Kiai Janadaru lebih dikenal dengan nama Kiai Jayadaru. Ada juga yang menyebutnya Kiai Wijayadaru. Begitupun Kiai Dewadaru, ia juga dikenal dengan nama lain, yaitu Kiai Dewatadaru. Walau demikian, nama-nama ini semua memiliki makna yang sama. Satu mewakili sifat-sifat Tuhan, satu lagi mewakili sifat-sifat manusia. Selain Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru, terdapat banyak pohon beringin lain di alun-alun utara. Pohon-pohon ini ditanam berkeliling menjadi batas luar dari alun-alun. Jumlahnya sebanyak 62 buah. Bersama Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru, total terdapat 64 beringin. Jumlah yang sama dengan usia Nabi Muhammad SAW jika dihitung berdasar penanggalan Jawa. 4 di antara pohon beringin yang mengelilingi alun-alun ini juga memiliki nama. 2 di utara mengapit Jalan Panmurakan. 2 di selatan di depan Bangsal Pagelaran. Terdapat beberapa versi dari nama keempat pohon beringin tersebut. Saat ini, 2 pohon yang mengapit Jalan Panmurakan dikenal dengan nama Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Kiai Wok berada di sisi barat,
Namanya berasal dari kata brewok yang berarti rambut yang tumbuh di dagu dan pipi belakang. Kiai Jenggot berada di sisi timur, namanya berarti rambut yang tumbuh di janggut. Dua pohon yang berada di depan bangsal pagelaran dikenal dengan agung, kadang hanya disebut gung dan binatur. Agung yang berada di sisi timur melambangkan priyayi atau penguasa. Binatur yang berada di sisi barat melambangkan kawula atau rakyat. Pada serat Salokapatra yang ditulis sekitar awal abad ke-20, dua pohon yang mengapit jalan Panmurakan disebut Kiai Godek dan Kiai Simbarjaya. Jika ditilik dari arti namanya, maka keempat pohon ini mewakili rambut-rambut yang tumbuh di tubuh. Arti pohon beringin bagi Keraton Yogyakarta. Masyarakat Jawa memandang pohon beringin sebagai pohon hayat. Pohon yang memberikan hayat atau kehidupan pada manusia, juga memberikan pengayoman dan perlindungan. Penghormatan terhadap beringin sudah ada sejak masa Mataram Islam, kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Yogyakarta. Pohon beringin termasuk dalam barang yang diangkut pada proses perpindahan Keraton Mataram dari Kartasura menuju Surakarta. Rombongan pengangkut yang membawa 4 buah pohon beringin pusaka berjalan di depan, diikuti oleh rombongan pengangkut lainnya. Keempat pohon ini kemudian ditanam kembali di ibu kota yang baru. Bahkan pada masyarakat Jawa masa lalu, dikenal frasa, neres ringin kurung. Frasa yang secara harfiah berarti, menguliti kulit pohon beringin kurung, tersebut dimaknai sebagai memberontak terhadap kekuasaan raja. Pandangan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk dan sifat pohon beringin. Pohon beringin memiliki sifat-sifat yang dihubungkan dengan kebesaran Keraton Yogyakarta. Suasana alun-alun utara, tanggal 21 Desember tahun 2022, jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan suasana alun-alun utara di sisi timur. Alun-alun utara menggunakan media pasir pantai. Hal ini merupakan penggambaran laut tak berpantai yang merupakan perwujudan dari kemahatahinggaan Tuhan. Maka secara keseluruhan, makna alun-alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi manunggaling Kawula Gusti, bersatunya raja rakyat dengan raja dan bertemunya manusia dengan Tuhan. Di belakang dari pendopo-pendopo kecil di depan itu, terdapat benteng Baluwerti, yaitu benteng pertahanan yang mengelilingi keraton. Inilah benteng Baluwerti dengan tinggi kurang lebih 3-4 meter.
Depan sana merupakan gedung BNI 46 yang menempati bekas dari kantor Nederlands Indische Levensverzekeringen en Lichvrente Maatschappij (NILLMIJ). NILMIJ adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1859. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1921 dan selesai pada tahun 1922. Gapura di depan kita ini adalah Gapura Larbada. Gapura ini berada di Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panmurakan. Inilah Jalan Panmurakan yang menjadi sumbu filosofi Kota Yogyakarta.